Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Awalan hayabina naskuru syukron lillahi ta'ala alladzi anama ilaina bi nikmatil adim alladzi nastati'a an najtami fi hadhil muhadarah insyaallah. Asani nusolli wa yusallimu ala habibina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi nahmilna minal jahiliyah ila nuraniyah suma nuridu min firqah asani an-nasroha al-maqalah tahtal maudu at-tarkib al-kalimah wa al-jumlah fi al-lughah al-arabiyah, frasa, klausa, dan kalimat dalam bahasa Arab. Qabla nabda hadihil muhadarah hayabina naqra ulumul Quran ala hadini al-Fatihah. Ya, langsung saja untuk pemateri pertama dipersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari frasa, jenis-jenis frasa, dan pengertian klausa. Yang pertama yaitu pengertian frasa. Frasa ta'riful tarkib wa wahidah nahwiyah fi syakli majmu'ah minal kalimat allati tamla'u ihdal wadhaif an-nahwiyah fil jumlah. Jadi, frasa adalah satuan gramatikal yang berupa gabungan kata yang mengisi salah satu fungsi sintaksis dalam kalimat. Adapun frasa dalam bahasa Arab yaitu fa'inat tarkib fil lughah al-arabiyyah hiya wahidah nahwiyah tatakawwanu min kalimatain wal alaqah bainal anasir al-makunah la tatajawaz hidda wadhifah anasirul banat. Ay anna tarkib daiman fi wadhifah anasir wahid hiya fa'il, khobar, maf'ul, dan hal. Jadi, frasa dalam bahasa Arab yaitu satuan gramatik yang terdiri atas dua kata dan hubungan antar unsur pembentuknya tidak melebihi batas fungsi unsur klausa. Maksudnya, frasa tersebut selalu berada dalam satu fungsi unsur klausa, yaitu yang pertama fa'il. Fa'il itu subjek, yang kedua yaitu khobar, khobar yaitu predikat, yang ketiga maf'ul, maf'ul yaitu objek, yang keempat yaitu hal, keterangan. Jadi, contoh frasa yaitu Qomi sun'ali jadid wa jamil. Yang pertama yaitu Qomi sun'ali, baju Ali. Baju Ali itu termasuk subjek. Yang kedua jadid wa jamil. Jadid wa jamil kan baru dan bagus itu sebagai predikat. Ini jenis frasa. Yang pertama, frasa berdasarkan unsur pembentuknya. Yang pertama yaitu frasa na'at man'ut. Frasa na'at man'ut dibentuk oleh man'ut sebagai unsur pusat yang diikuti dengan adjektiva atau naat. Contohnya yajlisu holik fi sofisani, yang berkedudukan sebagai naat man'ut yaitu aswafi dan asani. Aswafi sebagai man'ut dan asani sebagai naatnya. Yang kedua yaitu frasa atfi atau koordinat. Frasa atfi atau koordinat ini berunsurkan nomina diikuti oleh nomina, verba diikuti oleh verba, adjektiva diikuti oleh adjektiva. Unsur-unsur pada frasa atfi dapat dihubungkan atau memang dihubungkan dengan huruf athof atau kata penghubung. Kata penghubung itu antara lain ada fa, ada wawu, ada summa, ada au, ada am, hatta, lakin, bal. Contohnya aktubu wa aqra'u kalimat jadidah kulla yaum. Yang berkedudukan sebagai kata penghubung yaitu wawunya. Yang ketiga yaitu frasa badali. Frasa badali juga terdiri atas nomina mubdal minhu sebagai unsur inti diikuti oleh badalnya sebagai atribut. Contohnya ittaqullaha rabbuk. Yang selanjutnya yaitu frasa dzaraf. Frasa dzarfi. Frasa jenis ini berunsurkan adverbia yang diikuti dengan adverbia. Contohnya, saya durul mudarris fi yaumil itsnain. Frasa yaumul itsnain berunsurkan adverbia yaum dan adverbia al itsnain. Yang berkedudukan sebagai dzarafnya yaitu yaumul itsnain. Yang selanjutnya yaitu frasa syibhul jumlah.
Frasa sibul jumlah merupakan frasa yang berunsurkan proposisi atau huruf jar atau dzaraf yang diikuti dengan nomina. Contohnya ishtaril kolam fit dukan. Frasa ad-dukan, frasa fit dukan berunsur preposisi fi dan ad-dukan. Fit dukan itu sebagai frasa syibhul jumlahnya. Selanjutnya yaitu frasa manfi. Frasa manfi terdiri atas penegasi atau adat an-nafi diikuti verba atau nomina. Beberapa penegasi yang ditemukan atau banyak muncul adalah la, laisa, ma, lam, lan. Penegasi lam, lan, ma hanya diikuti oleh verba, sedangkan penegasi lainnya dapat diikuti oleh nomina ataupun verba. Contohnya ana la a'raf al jawab, maja al ustad. Frasa la a'raf terdiri atas penegasi la dan diikuti dengan verba a'raf. Yang selanjutnya yaitu frasa syarti atau syarat. Frasa syarti yaitu frasa yang berunsurkan penanda syarat sebagai atribut kemudian diikuti oleh verba sebagai unsur pusat. Di antara penanda itu antara lain idza man indama laulama in kullama. Contohnya idza jaa nasrullah. Frasa idza jaa terdiri atas penanda syarat idza dan verba jaa. Yang selanjutnya yaitu frasa tanfis. Frasa tanfis tersusun dari verba sebagai unsur pusat didahului penanda waktu tanfis sin dan saufa. Meskipun istilah tanfis lazimnya hanya mencakup dua penanda waktu tersebut, tetapi dalam tulisan ini penanda qad hatta kai dimasukkan sebagai penanda tanfis juga. Contohnya sa'azuruk hadzal yaum. Frasa sa'azuruk terdiri atas penanda waktu tanfis sin diikuti oleh verba azuruk. Yang berikutnya yaitu frasa idhofi. Frasa idhofi adalah frasa yang bersusun nomina mudhof dan nomina mudhof ilaih. Dalam hal ini, nomina yang pertama merupakan unsur pusat, sedangkan nomina yang kedua merupakan atribut. Contohnya ma'un wa nuka. Ma'un wa nuki bisa, ma'un wa nuka bisa. Frasa unwanuk terdiri atas unwan dan dhamir ka. Dalam frasa idhofi, mudhof tidak perlu diberi al, berarti unwan itu tidak diberi al. Sedangkan mudhof ilaih bisa diberi al dan selalu berirab majrur. Ma'un wa nuka, ma'un wa nuki itu sama saja. Kan ya mudhof ilaih itu wajib dibaca majrur kan kasroh, tapi unwanuka ka itu kan domir itu mabni meskipun dibaca majrur tapi bacanya tetap ka karena domir itu tetap. Selanjutnya yaitu pengertian klausa. Pengertian klausa yaitu al-kalimah hiya al-jumlah ibarah ani wahidah nahwiyah fi syakli salah minal kalimat ma'a bina'i tanba'i mimma ya'ni annahu fil bina yajibu ayyakuna hunak makun kalimat au ibarah ya'mal kamusnad fil jumlah yakunul fa'il ilzamian aidon wa yakunul kain ilzamian idza kana al musnad fi'il mu'tad al af'al al mu'tadiyah hiya af'al tatlub maf'ulan fil jumlah idza fatahat fi'il mu'tadi fa inna ma yadhhar huwa takmalah al-ma'lumat laisat ilzamiyah fil fikrah. Maksudnya, klausa adalah satuan sintaksis berupa runtutan kata berkonstruksi predikatif. Artinya, dalam konstruksi itu wajib ada komponen kata atau frase yang berfungsi sebagai predikat. Dalam klausa, subjek juga wajib ada. Objek wajib ada jika predikat berupa verba transitif. Apa itu verba transitif? Verba transitif yaitu kata kerja yang membutuhkan objek dalam kalimatnya. Jika bukan verba transitif, maka yang muncul adalah pelengkap. Keterangan tidak wajib dalam klausa. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Rizky. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Kenalkan, ismi Muhammad Rizky, kami Maluku Samar. Untuk selanjutnya B. Jenis-jenis klausa. Ikisem Abdul Khair fi kitabah al-lugawiyat
mah fukorot ila kosmain wahuma klausa bebas wa klausa terikat. Awal klausa bebas bandu majani innaha ibarah tahtawiya ala anashir kamilah alal aqli biha fa'id wa khobar wal bital ladaiha al qudrah ala an tusbaha jumlah ro'isiyah. Klausa bebas ini adalah klausa yang mempunyai unsur-unsur yang lengkap. Unsur-unsur tersebut sekurang-kurangnya mempunyai subjek dan predikat. Karena itu, mempunyai potensi untuk menjadi kalimat mayor. Contohnya, ja'a al-haq. Kemudian, klausa terikat. Ya ibarah datu haikal goirung muktamal. Ya, klausa ini memiliki struktur yang tidak lengkap. Artinya struktur yang ada di dalam klausa ini mungkin hanya subjek saja, atau mungkin hanya objek saja, atau juga hanya berupa keterangan saja. Ya, karena itu klausa ini tidak mempunyai potensi untuk menjadi kalimat mayor. Kemudian berdasarkan kategori unsur segmental yang menjadi predikatnya. Yang pertama, klausa verbal. Klausa verbal adalah klausa yang predikatnya berkategori verba. Contohnya, ad-darsu yaktubu Ahmad. Kemudian klausa nominal adalah klausa yang predikatnya berupa nomina atau frase nominal. Contohnya, ana thalib. Kemudian klausa adjektif adalah klausa yang predikatnya berkategori adjektifia, baik berupa kata maupun frase. Contohnya, Zaidun jamilun. Kemudian klausa adverbia adalah klausa yang predikatnya berupa adverbia. Kemudian klausa proposisional adalah klausa yang predikatnya berupa preposisi. Contohnya, ana minal maktabah. Kemudian klausa numeral adalah klausa yang predikatnya berupa kata atau frase numeralia. Sedangkan Ramlan membagi klausa numeral dalam menjadi dua. Yang pertama, klausa positif, kemudian klausa negatif. Adapun klausa positif ini adalah klausa yang tidak memiliki kata-kata negatif yang secara gramatik mengaktifkan atau mengingkarkan predikat. Contoh, Muhammadun jamil. Kemudian klausa negatif adalah klausa yang memiliki kata-kata negatif yang secara sistem gramatik mengaktifkan menegatifkan. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu al-jumlah fi al-lughah al-arabiyyah, kalimat dalam bahasa Arab. Yang pertama, pengertian kalimat. Innal jumlati fi al-lughah al-arabiyyah bahasa bama arfa al-jamkhosyari fahiya ta'ni annaha ijtima'u kalimataini fa aktsaru musadataini inna ba'dihima liyakuna kalaman mufidan wada makna. Istilah kalimat dalam bahasa Arab tidak sama dengan istilah kalimat dalam bahasa Indonesia. Istilah kalimat dalam bahasa Arab adalah kata dalam bahasa Indonesia. Jadi, di bahasa Arab, kalimah artinya adalah kata. Kalimat sendiri adalah susunan kata yang sudah bisa dipahami karena
sudah memenuhi kriteria yang ada. Adapun kalimat dalam bahasa Arab minimal terdiri dari subjek dan predikat. Kemudian jenis-jenis dari kalimat. Yang pertama, at-takwinat jumlah fi al-lughah al-arabiyah, yang terdiri dari isim, fi'il, dan harf. Yang pertama, kita harus mengetahui komponen dari kalimat dalam bahasa Arab. Yang pertama ada isim. Al-isim yurifal isim ala annahu madalla ma'nahu ala syai'in la yaftarinu bizaminin muayyinin sawa'un kana az-zamanu madin am hadara am mustaqbal. Isim adalah kata yang tidak menunjukkan makna tambahan waktu, baik waktu lampau, sekarang, atau akan datang. Di sini contoh isim seperti nama orang, yaitu Muhammad, kemudian nama benda seperti kursiun yang artinya kursi, kitabun, kitab, dan lain-lain. Kemudian fi'il. Fi'lu fi jumlah hiya tahdid az-zamani alladhi hasala bihi al-hadas alladhi natakallamu anhu. Sini fi'il adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan arti pekerjaan atau peristiwa yang terjadi, baik itu peristiwa lampau, sekarang, atau yang akan datang. Di sini fi'il dalam bahasa Arab merupakan kata kerja. Contohnya seperti kataba yaktubu yang artinya menulis, qara'a yaqra'u yang artinya membaca. Kemudian harf, yaitu semua jenis kata selain isim dan fi'il, yaitu harf merupakan semua jenis kata selain isim dan fi'il yang tidak boleh berdiri sendiri, melainkan dia merupakan jenis kata hubung. Selanjutnya jenis kalimat dan komponennya, yakni jumlah ismiyah wa jumlah fi'liyah. Pertama, jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah adalah susunan kata atau kalimat yang didahului dengan isim. Contohnya Ahmad qara'a kitaban. Ahmad telah membaca buku. Jadi Ahmad kedudukannya sebagai isim. Maka contoh tadi disebut dengan jumlah ismiyah. Kemudian jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah adalah susunan kata atau kalimat yang diawali dengan kata kerja atau fi'il. Seperti contoh qara'a Ahmad kitaban. Ahmad telah membaca buku. Ya, di sini jumlah fi'liyah contohnya beda dengan jumlah ismiyah yang diawali dengan kata kerja. Qara'a di sini adalah kata kerja, yaitu kata kerja dalam bahasa Arab yaitu fi'il. Baik, sekian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dalam presentasi kali ini. Syukron. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.